Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya bro. Sangkut cuan bro, sangkut cuan pada sembringah, dompetnya pada tebel yang ngikuti mbah ya, yang top 10 CMC luar biasa ya, dengan BTC terkoreksi. Nanti mungkin altcoin mulai dikebul-kebulkan, mulai dipanas-panaskan. Santai aja bro, jangan terlalu gerinti di market, jangan terlalu diambil pusing, jangan dibikin stres, apalagi menjelang lebaran bagi umat muslim ya. Tentunya bersukaria, bergembira, bergoyang-goyang ya, jungkir balik ya, nggak karuan pokoknya, gonggong geprok, tumblek-blek, jadi satu kupat lontong campur aduk, sikat semua, habisin semua ya. Kita harus santai di dalam bermain kripto kan, kebanyakan kan tutorial kan yang itu ya, yang terlalu menggebu-gebu, yang menegangkan, yang tipu menipu ya, yang memancing Anda supaya masuk tetek bengek, udah nggak karuan pokoknya, bikin tegang. Bukan itu yang tegang, pikiran yang saja belum apa-apa ya. Bersama Mas Bro ini saya akan berikan banyak hal yang nanti akan saya sampaikan di belakang. Makanya ya, tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa lebih baik lagi, dan yang sudah pasti saya ucapkan terima kasih dan acungkan jempol. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, cuan selalu. Yang belum punya istri dapat istri, yang belum punya anak mendapatkan anak, yang masih jauh dari jodoh dekatkan jodoh, yang dompetnya melorot, aduh pusing saya kalau masalah dompet ya. Saya sendiri dompetnya juga lagi melorot ya. Itu ya yang saya sampaikan. Ini juga biasalah, sebelum kita masuk ke hal-hal gaib ya, kita perlu relax dulu. Biasa ada sedikit ceramah yang akan saya sampaikan ya. Kalau saya bahas komen-komen ya, itu bukan berarti saya menjelekkan komen. Justru komen itu saya respon dengan kebahagiaan, dengan gembira ya. Jadi masukan-masukan yang penting ya. Jadi kalau ada orang diberi masukan itu kita harus dengerin ya, jangan melihat siapa yang memberi masukan. Oke bro, gini bro ya, kemarin saya acungkan jempol yang memberikan komen, katanya channel ini yang senengnya itu top CMC, nggak suka dengan token micin. Bukan begitu ya bro ya, token micin saya tetap suka, wong saya di sini juga banyak menghul koin micin ya. Cuma saya memberikan edukasi bahwa mindsetnya harus dirubah ya, terutama pola pikir kita dirubah sedikit lah ya. Yang biasanya kan kita terpancing menggebu-gebu dengan berita-berita token micin yang akan nantinya menjadikan kita jutawan. Tapi saya sampaikan di sini edukasi ya, biar kita itu encer otaknya, biar kita itu nggak terlalu berhayal ya. Token micin itu kita beli sedikit aja, kalau nanti jadi harganya terbuang lompat kayak kuda, kayak jaran ya, kita hitung-hitung rezeki nomplok ataupun dapat undian togel ataupun kejutan ya. Jadi kayak gitu aja, andaikan gagal juga kita nggak kecewa, kita punya koin-koin yang bagus tentunya ya. Edukasi itu penting ya, memberikan saran itu penting supaya kita nggak stres, nggak sepaneng, juga kita nggak gila kan gitu bro. Jadi di dalam token micin itu memang dari tahun 2013 saya sampaikan, nggak bosan-bosan pada Anda. Itu yang berhasil cuma dua ya, saya katakan berkali-kali, hanya Dogecoin sama Shiba ya. Itu pun yang nangis di pojokan juga banyak bro. Jadi 99% tuh gagal. Jadi saya ingatkan ke Anda itu untuk mindset ataupun pola pikir dirubah itu, supaya kita tenang dalam menghadapi market, enjoy ya, kita nggak menghayal ataupun halu ya. Jadi ini kalau mau kita gambling daripada gambling di token micin, kalau yang suka di Indodax kan, Indodax itu saya juga awalnya sering main di Indodax bro. Jadi banyak sekali cukong-cukong Indodax, paus-paus lokal Indodax yang suka naik turunkan barang ya. Jadi kadang-kadang di Indodax juga kalau mau scalpingan itu bisa bro, daripada token micin yang sekarang melorot kendor celana kan gitu ya. Kalau di Indodax kan ini kan HNT ya, memang untung-untungan bro ya.
HNT ya, KRD ya, Sen ya, ini banyak sekali yang ada kenaikan sampai 43%, 17, 13, hijau royo-royo. Kan kita melihatnya kan sedap, daripada kita nungguin yang melorot melulu. Kan ini di Indodax juga, kalau mau yang iseng-iseng cari scalpingan kan di Indodax bisa bro ya. Itu kan saya katakan memang seperti itu. Kalau mau iseng-iseng di Indodax ya, juga ada di sini ya, Coti. Kemarin saya kasih tahu yang apa, kalau mau gambling sekalian ya, sekalian nih, kalau kaya kalau mau mencret. Tapi kan kita ngasih token itu yang enggak nanti rakul, yang memang sudah punya investor, pausnya juga ada, memang naik turun edanan geblek. Ini saya pikir ini kalau mau kaya, mau kalau bangkrut. Tapi kalau pas kondisi nanti harganya jatuh, Anda bisa ambil ini ya, YV2 ini ya. Cek ya, kita langsung ya masuk ke tempat gaibnya di mana ini ya, kita cek di sini, kita bareng-bareng kita lihat, masuk ke YV2 ini ya. Sebentar tunggu lah, di sini bro, kita tak cek dulu ya. Lah seperti ini bro, ini kalau mau kita judi, kalau mau kita ibaratnya gambling, jangan token micin ya. Token micin sekali lagi saya katakan, saya nggak membenci ya. Saya di sini paket komplit bro, saya berikan juga token-token yang gila kayak YV2 ini kan. Anda perlu Anda ketahui ya, harganya bahkan BTC aja pun lewat ya. Kita cek yang weekly-nya coba, kalau nggak Anda nggak percaya lah, ini dia ya, kelihatan ya. Itu harga itu sampai menyentuh ya 1,2 M bro. Begitu turun ke bawah itu sampai 300-an juta bro, naik lagi 400 bro, banting lagi bro ya, sampai harga 200 juta, terbang lagi bro sampai harga 1,1 M lagi. Ini kebanting lagi, harga 400-an juta naik lagi sampai harga 600. Ini lagi di bawah lagi 170 jutaan bro. Ini kalau nanti Anda mau gambling daripada di token micin, ini masuk di YV ini bisa luar biasa. Sekali naik itu Anda langsung bisa untuk kawin lagi, nggak hanya mencret melulu ya. Jadi cari koin itu ya, saya kasih gambaran, bukan yang cerot kayak begini terus ya. Ini yang bagus yang seperti ini, ada cerat itu naik turun. Kalau ke bawah saya katakan cerit, kalau ke atas saya katakan cerot. Jadi ada cerit ada cerot. Yang bagus itu yang ngecerit seperti ini, bukan yang model cerit gini aja sih apa. Kalau ini kan cerot cerit. Jadi kalau pas kita belinya di cerit, kita jual di cerot, paham ya? Gampang. Jadi kita nggak ngomong yang model-model. Daripada Anda bingung ya, beli di area sini nanti jual di area sini, trendline ini nanti jual di trendline itu, bikin pusing kan. Saya gampang aja, kalau beli di saat di trade, kalau jual di saat di trot ya. Jangan beli di trot, jual di trade, Anda namanya ngacrit. Kacau ya bro ya. Ya untuk hiburan, ini kan mau lebaran, ngapain dibikin yang pusing-pusing, yang dibikin yang kacau-kacau, yang nggak jelas-jelas. Daripada saya menipu Anda, membohongi Anda, hayo masuk Binansi besok please, Anda akan cuan jutawan, Anda akan jadi miliarder, tetek beras segala macam. Anda yakin betul nanti mau ke RP1, ternyata enggak, Anda nggak bisa tidur ya. Ya betul nggak? Saya katakan iya, jangan bilang enggak. Mana yang di token micin kebanyakan nangis ya. Bukan saya benci token micin, tapi memang seperti itu. Coba tutorial yang besar, pernah dia bahas token micin enggak? Paling-paling dia kalau pas ada token micin yang naik, dia ngomong, saya baru TP tadi di Baby Doge, saya baru TP tadi di Shiba, saya baru TP tadi di Praise. Itu yang saya dengar seperti itu ya bro ya.
Ya, kemarin juga saya berikan ilmu pamungkas yang kelima ya bro ya. Jadi nanti ada ilmu pamungkas mungkin sampai 100 episodenya bro. Gila bro. Kemarin kan saya kasih tahu yang di Kartesi ini ya. Kartesi ini kan kemarin saya convert, saya perbandingkan dengan Breeze. Itu suatu pelajaran yang berharga untuk Anda sebetulnya kalau Anda ngerti ya. Tolonglah kalau nanti ada tutorial umpamanya yang terlalu menggebu-gebu, yang kelihatannya ngibul, itu Anda tutup aja telinganya ya. Yang selama ini kan sudah berkali-kali saya jelaskan dari tahun 2013 bro. Udah berapa lama sih bro? Sampai tahun 2023 bro. Ini sudah puluhan tahun bro. Yang berhasil itu cuma dua bro, Shiba sama punya Elon Musk tuh Dogecoin ya. Jadi kalau melihat kita cerdas, kalau kita pinter ya, kita mending riset sendiri, diperbandingkan, di compare ya, token A, token B seperti apa. Ini kan bukan token micin ya, dan historinya itu bisa Anda lihat. Yang candle ini kalau ada pergerakan candle naik turun ini menandakan ketika harga bawah itu ada demand masuk, ada yang serok bro ya, dan kenaikannya pun tinggi bro. Kan kemarin saya sudah katakan tahun 2020 pun harganya cuma 400-an perak ya, bisa terbang jadi 23.000. Itu kan itu berapa kali lipat ya, hampir 30 kali lipat kan bro ya. Makanya kalau Anda beli kerbo satu di sini jadi 30 kerbo kan edan-edanan. Masa saya ngomong seperti itu Anda nggak percaya ya. Lanjut bro, masih semangat bro, sudah bikin kupat bro. Apa kupat kapet? Kalau kupat kapet itu yang kupat kapit ya. Kalau habis mandi upat tapit goyang-goyangkan kan kupat kapit, makin sekali goyang panjang 2 cm, 3 kali kupat kapit 4 cm, 10 kali kupat kapit 10 cm, jadi ekor dong bro. Kacau ya mas bro ini. Ini gini bro ya, saya itu token Breeze itu saya banyak bro ya. Saya bukan menjelekkan token Breeze ataupun saya nggak suka dengan token Breeze. Saya token Breeze itu saya banyak, cuma saya ingin merubah Anda pola pikirnya, ingin memperbaiki ya mindset kita supaya kita itu berpikir yang waras, yang benar-benar ya. Jangan sampai mudah ditipu orang, mudah dibohongin sana sini ya. Saya nggak menyalahkan Anda, saya sendiri terperangkap ya, terjebak. Soalnya hampir setiap jam yang namanya tutorial token micin itu kan membuai kita menjadi muluk-muluk, menjadi bermimpi, menjadi halu. Siapapun akan terkena seperti hipnotis seperti itu bro. Saya juga dulu saya seperti itu, tapi sekarang saya sudah nggak lagi ya. Hitung-hitung kita iseng-iseng aja beli cerit untuk token micin, barangkali ke depan ngecrot Rp1. Nggak ada orang yang nggak mau untuk naik jadi Rp1 token micin yang kita punya itu. Wong kita juga menginginkan, kita juga ingin ya token itu terbang, ingin menjadi jutawan ya. Tentunya kita juga harus berpikir yang logika, yang berpikir yang normal ya. Jangan sampai kita itu terjebak dengan halu kan seperti itu. Kalau nanti naik Rp1 ya kita hitung-hitung dapat togel ataupun dapat undian berhadiah, suatu kejutan untuk kita. Kalau toh nanti ternyata gagal ya, kita nggak nangis di pojokan, kita nggak stres, nggak lari-lari di jalanan sambil nggak pakai baju ya, kan bahaya. Yang penting kita itu enjoy selalu. Kalau memang gagal token micin, kita sudah punya top CMC kan seperti itu. Saya katakan berkali-kali kepada Anda ya, dari tahun 2013 sampai sekarang ya, itu yang berhasil kan cuma punya Mbah Elon, Dogecoin sama Shiba. Yang lain kan nggak ada pernah terjadi kenaikan seperti itu ya. Saya kan memberikan edukasi di sini juga bukan berarti saya itu menyuruh Anda untuk membeli Kartesi. Enggak, Kartesi ini hanya sebagai acuan saja, pelajaran yang penting. Kalau kita memilih token itu caranya seperti ini, seperti itu bro ya, mungkin paham ya. Kalau ini kan udah jelas ya,
peredaran suplainya 70%, berarti kan investornya yang masuk sudah banyak, maksimal suplainya juga cuma 1 miliar ya, total suplainya juga cuma 1 miliar, kan seperti itu. Kalau BRIS itu kan 1 kuadriliun ya, besar sekali, maksudnya seperti itu bro ya. Jadi saya menjelaskan di sini itu segemblang-gemblangnya, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, bukan gemblang. Kalau gemblang tuh temennya geblek ya, sorry ya. Jadi seperti itu ya, bukan saya yang namanya sok tahu atau bagaimana. Kita bareng-bareng belajar ya, supaya kita itu nggak ada kerugian, semakin rugi semakin ngecerit-cerit, nggak ada habis-habisnya. Yang ada udah kita menghayal ya, sudah kita menghayal yang enggak yang tinggi-tinggi, tapi barangnya semakin ngicirit. Yang terjadi apa? Kita bisa meledak, otak kita lari-lari di jalanan sambil nggak pakai celana, sambil kopat kapet disurakin sama anak-anak. Itu banyak yang terjadi seperti itu ya. Makanya ngobrol di sini ya, yang karena kita juga hari ini lagi santai-santai aja ya. Mungkin Anda pada cuan juga, yang kemarin menurut saya di CMC ada kenaikan ya, Anda nikmati aja, beli kupat. Yang hanya token micin yang ngicrit ya, merongo sekarang ya, nangis sambil gigit jari, yang lain bikin kupat lebaran hanya merenungi nasib saja, kasihan deh kan gitu. Itu kan saya bolak-balik ngomong itu kan seperti itu, jangan sampai kita itu salah jalan ya. Kalau orang-orang besar tutorial yang sudah gedean itu kan jarang membicarakan token micin, malah paling-paling dia ngasih informasi, hari ini saya cuan, sudah saya TP dapat di Baby Doge, sekarang saya cuan lagi dapat di BRIS, sudah saya TP, saya cuan di SIBA, sudah saya TP. Seperti itu bro. Kalau nggak percaya Anda coba kan cek sendiri nanti ketika BRIS naik tinggi, ketika Baby Doge naik tinggi, pasti dia akan ngomong, saya barusan TP, lumayan lah cuan. Seperti itu bro ya. Oke bro, lanjut, masih semangat bro. Ini ya untuk yang BTC Maxi, terutama yang uangnya gede-gede yang masuk di BTC, saya infokan nanti nggak usah bingung ataupun cater ya di saat ada penurunan. Yang jelas ini memang konfirmasinya, technical analisis ini memang sudah konfirmasi bullish, sudah mulai awal daripada bull market ya. Apa dasarnya mbah? Dasarnya 1 tahun menjelang halving itu sudah pada masuk ya, namanya investor ya, orang-orang yang kaya dari kripto. Saya katakan berulang-ulang sudah mulai masuk ya. Yang main dam-daman, Dokwon, FTX sudah pada bonyok, nggak punya BTC. Sekarang yang hold itu orang-orang holder yang setia jangka panjang ya. Kalau ini naik turun sedikit ya, paling-paling mainan daripada bandar untuk meliquid yang pada ngesot ataupun yang pada up ya. Itu aja ya. Kalau saya akan memberikan pengarahan, ini nanti tetap akan dibawa ke 39 bro ya, karena ini penutupan candle weekly-nya aja bagus. Cuma ini nanti kalau ada penurunan, yang terendahnya itu di 27 bro, itu terendah 27. Sekarang kan di 29 ribuan. Nanti kalau turunnya itu 27, itu pun sudah rendah sekali. Mungkin nggak sampai situ, bisa jadi. Masalahnya kalau 29 ke 27 namanya udah dam ya. Itu paling-paling nanti 27.500 ataupun 28 ya. 27 itu udah bisa dikatakan paling drop sekali. Kalau melihat dari indikator Ichimoku ini, memang dia lagi bermain di awan ini ya, jadi kita nggak usah terlalu pikirkan ya. Juga infonya yang terjadi biasanya ya, bukan info ya, histori yang sebelumnya itu saya amati seperti itu. Di saat lebaran, hari besar muslim, itu kebanyakan mereka pada nggak masuk market ya. Yang jelas juga nanti marketnya turun ya, mereka pada sibuk ya, bersukaria dengan keluarga, berlibur ya. Tentunya yang merantau mudik pulang ke rumah juga nggak ngurusin market ya, otomatis nanti turun, tapi nggak seberapa. Kalau yang uangnya banyak, nggak untuk lebaran semua ya, di saat turun itu ya ambil. Nanti habis lebaran 1 minggu, sisa-sisa uang mereka yang tadinya nggak lihat market, masih ada uang sisa lebaran ini, saya masukkanlah
ke koin ataupun ke BTC, Anda TP bro ya. Memang mindsetnya harus seperti itu. Di saat orang pada masuk Anda TP ya, bukan begitu orang pada TP Anda masuk ya Anda bayar dia. Itu aja ya. Jadi ini kalau yang model BTC nanti ada penurunan itu 27 itu sudah paling dam ya, sudah 27 itu udah paling dam, malah mungkin bisa 28, 285 kan nggak tentu di mana tepatnya, itu nggak ada yang tahu kecuali yang sudah terjadi baru tahu ya. Itu untuk BTC nya ya. Mungkin Anda kalau saya bahas BTC kurang tertarik ya, wong Anda punyanya token micin sih ya, kayak saya juga token micin sebetulnya bro. Jarang untuk beli BTC. Oh iya, ini kan saya infokan kepada Anda. Yang tadi kan saya ngomong mindset kita harus dirubah, pola pikir kita harus dirubah, kita berpikir logika, jangan selalu yang kita pikirkan itu ketika ada tutorial ataupun informasi yang tidak logika, yang hanya mengebul-ngebul saja, yang menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk ya. Itu kan yang namanya orang jualan ya, seperti itu. Saya kasih info untuk Anda ya, itu yang seperti itu jangan terlalu Anda tanggapi. Kok begitu bro? Ini ya saya kasih tahu penjelasannya seperti ini ya. Muter-muter bro? Enggak muter-muter. Ini juga sambil berpikir bro. So, gini ya, yang saya alami sendiri ya, itu dulu saya sering masuk BTC ya. Akhirnya karena banyak tutorial yang menjanjikan yang halu-halu, saya terpancing ke token micin. Apa yang terjadi? Ternyata daripada kita beli token micin ya, umpamanya kita masuk 10 juta sama 20 juta di token micin kan banyak miliaran dapatnya. Tuh saya sampai dapat 100 miliar dulu di Baby Doge. Sampai saya berpikir karena digoreng terus ya, aduh 20 miliar saya punya token Baby Doge ya. 100 miliar bukan 20 miliar. Saya pernah punya 110 miliar bro. Nah pas digoreng nanti mau katanya tahun 2022 ya, waktu itu tahun 2022 katanya mau nanti masuk Binance dan dipastikan RP1 lewat bro. Ya saya uang sebanyak itu masuk ke Baby Doge semua, ternyata bro nggak masuk Binance bro. Yang ada melorot itu pun saya 1 tahun baru kejemput bro ya, bukan kacau lagi nih. Jadi gitu bro. Jadi ternyata ya, kita jangan melihat token itu harganya murah kita masuk uang nanti dapat token banyak, ataupun masuk ke token yang mahal nanti kita kok berpikir dapatnya token sedikit. Itu pemikiran yang sangat keliru bro. Betul itu yang kita pikirkan itu, dengan kita masuk 10-20 juta risikonya besar nggak di token micin? Ternyata besar ya. Kalau masuk di BTC ataupun di top CMC dengan uang 20 juta itu, ketika nanti naik 10%, 20% sama dapat uangnya ya. Ketika Anda masuk di token micin Baby Doge uang 10-20 juta naik 10% juga sama dapat marginnya segitu bro. Makanya kita kadang-kadang otak kita kecuci dengan halu. Saya nggak menyalahkan Anda, saya sendiri merasakan seperti itu. Aduh, ini saya duit 20 juta saya masuk ke BTC dapatnya cuma 0,00000 berapa itu nggak terhitung lagi ya. Pas begitu naik 10-20% saya dapat marginnya sama, tapi karena saya digoreng terus ya, saya melihat tutorial token micin pada awalnya, wah saya jadi halu, masuk aja 20 juta dapat 200 miliar token Baby Doge ya. Waktu itu iya di kepala 4 saya masuk dapat 220 ya, yang kalau 10 juta kan dapat 200, dapat 110-an yang 10 juta waktu itu saya masuk ke situ semua. Waduh, ini saya bisa beli puluh ini kalau nanti sampai 220 miliar jadi 1 rupiah katanya tahun 2022. Saya kan masuk tahun 2021 waktu itu, ternyata sampai sekarang omong kosong gitu ya. Jadi ini untuk pola pikir Anda, mindsetnya dirubah dan pola pikirnya. Jadi jangan sampai terkecoh ya, jangan kita itu terpancing ya, terpancing ketika kita melihat token yang masih murah dengan
harganya yang murah nanti dapat banyak. Itu salah. Kan Anda kan tentunya sama. Masa kita mau beli BTC 20 juta, beli token micin umpamanya 5.000, kan nggak mungkin. Kalau kita punya uang 20 juta, otomatis kan saya masukkan ke BTC 10 juta ya, nanti untungnya berapa persen, ternyata dapat 5%, lumayan. Masuk ke token micin nggak mungkin Anda 5.000, saya masukin 5 juta ya, nanti dapatnya 2%, ya sama aja marginnya, malah risikonya lebih besar sekali dibanting rakul. Anda merongos, melongo, gigit jari, nggak berani pulang ya, ditungguin istri di rumah sambil bawa pentungan. Anda gimana itu ya? Cara gampangannya seperti itu aja ya. Emang saya jarang sekali saya waktu itu mendengar tutorial yang seperti itu ya. Jadi Anda perlu tahu, jadi uang 20 juta pound maupun 10 juta untuk beli BTC, ketika BTC naik 5% ya Anda marginnya dapat segitu, malah risikonya kecil. Tapi ketika Anda masuk ke token micin naik 5%, 10% aja memang kadang-kadang susah seperti itu. Kalau yang beli di bawah kemudian kayak token Elon itu dua ke atas, itu memang developernya yang mengangkat harga ya. Kok gitu Mbah? Ini jangan ngeyel ya, itu token dalam satu hari langsung tenar, mencari popularitas, jebret ya. Di bawah beli umpamanya, yang dibatasi yang beli di bawah habis uang umpamanya untuk bayar nanti yang cuan di bawah itu 300 juta, karena sehari itu meledak ke atas, orang itu akan banyak yang terpancing masuk bro. Saya aja masuk waktu itu di harga 3 rupiah bro ya, terpancing juga saya di Elon, nggak taunya dibanting sampai sekarang. Yang keuntungannya yang developer yang ngangkat harga dengan modal ratusan juta di atas dapat miliaran, jelas sudah untung. Ini ya, saya kasih ilmu lagi nih, pamungkas yang ke-6, kalau tadi yang ke-5 ya, jangan ledeh sambil canda sambil serenges, tapi ini kenyataannya, ini bener yang saya omongkan itu, bukan omong-omongan asal dobrot aja bro ya. Ini ya bro, yang saya tadi bicarakan di belakang itu bukan Elon ya bro ya, Floki ya. Floki saya juga pernah sampai 3 rupiah ya, waktu dibanting sampai sekarang ya belum kembali uangnya. Mungkin kalau yang beli di bawah sekali, kalau yang sekarang masuk barangkali nanti diulang kembali, diangkat ke atas lagi ya, kita nggak tahu itu yang cuan di situ. Makanya kalau beli yang di bawah Elon, waktu itu saya salah ngomongnya Elon ya, itu Floki ya. Saya ingat beli Floki sampai harga 3 rupiah, yang di dalam satu hari langsung tenar itu ya, langsung jebret naik ke atas kayak kuda-kudaan itu di situ bro ya. Ini ya ilmu yang ke-6-nya. Jadi Mbah lupa ini ya, siapa sih orang yang nggak cari cuan di sini? Anda cari cuan, saya cari cuan, developer juga cari cuan, semua cari cuan bro ya, nggak ada yang cari buntung. Itu logika pikiran yang waras seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kan begini bro, memang kita banyak ngobrol, tapi perlu Anda ingat ya, ibarat kita mau tempur, mau perang, itu senjata kita itu disiapkan dulu, mindset kita, pikiran kita. Waktu kita bertempur, senjata nuklirnya Mbah Putin siap diluncurkan, pasti menang. Nah kalau Anda mau masuk perang masih bingung sana sini, nggak punya pendirian, musuh nggak tahu ya, ranjau nggak tahu, di depan jalannya terjal ataupun jurang Anda nggak tahu, ya langsung Anda masuk jurang ya. Jadi yang namanya developer juga cari untung, semua cari untung, Anda cari untung, saya cari untung. Siapa yang mau buntung? Setan, siluman ya. Itu perlu Anda pikirkan ke situ. Jadi saya ulang sekali lagi ya, mindset kita dirubah, pola pikir kita dirubah. Anda punya uang 20 juta masuk token micin, ketika hancur, rukul, ngecerit, Anda benar-benar nangis di pojokan. Tapi kalau BTC Anda masuk sekarang, harga turun lagi ya, nanti suatu saat terbang lagi, masih ada harapan, karena BTC ini desentral, juga akan ada terus ya. Kalau token micin kan satu hari berapa yang rakul? Banyak ya.
itu namanya risikonya lebih besar. Ini mengurangi risiko kita, bahkan nggak ada risiko, paling naik turun bodoh amat ya. Justru nanti di pas halving BTC yang ke-6 ada yang menginfokan itu nanti harganya di 200-an ribu US dollar bro. Kalau anda punya uang sekarang masuk, nanti TP nya 10 tahun yang akan datang, gila bro ya. Itu memang saya pelajari, bisa terjadi bro. Yang namanya orang satu dunia kumpul uangnya masuk ke silver sama ke emas, yang ketiganya ke BTC, kok mau apa kita ya? Mau apa lagi? Sawah lewat ya, yang kaya punya tetek bengek kalah dengan BTC ya. Kita sudah dipastikan nanti jadi kaya raya, itu yang saya maksud ya. Lanjut bro, masih semangat, masih kuat, jogetan, goyangan, cerenges. Yang penting judulnya kita enjoy, gembira ya, jangan dibikin stres. Nanti yang ada kita cepet tua bro ya. Ini untuk penutup ya, sekalian saya bahas. Kemarin ada yang request ya, menanyakan ya. Terima kasih Pak, request Anda tetap saya bahas sesuai kemampuan saya. Saya akan ngomong apa adanya. Kalau saya nggak tahu ya saya katakan nggak tahu, bukannya saya harus sok tahu, karena token koin itu ribuan, nggak mungkin saya dalami semua. Yang selalu tiap hari yang saya dalami secara mendetil ya tentunya istri ya Pak ya. Kalau masalah token ini, kalau ini tokennya bener ya, kalau nggak salah ya, kalau yang dimaksud Bapak ini ya alhamdulillah. Kalau nanti token ini bukan yang dimaksud Bapak ya, Bapak bisa komplain ya, bisa request kembali ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Ini kalau Bapak yang dimaksud NSBT ini, Bapak termasuk pilihan yang cerdas ya daripada token micin. Saya jelaskan singkat aja di sini ya Pak ya. Saya belum mendalami yang secara mendalam token ini, tapi ini maksimal supply-nya cuma 2.800.000 ya Pak. Artinya ini bukan token micin. Terus supply totalnya cuma 2,7 ya Pak ya, cuma tipis-tipis, beda tipis sekali. Jadi ini kalau menurut saya token yang mantap dan perlu dipertimbangkan, dengan alasan peredaran supply-nya juga sudah 95%, artinya ini barang ini laku ya, sudah beredarnya itu sampai 95%. Jadi barang itu tinggal 5% yang sisanya ya. Ketika nanti barang ini tenar ke depannya, yang namanya koin itu kan masa tenarnya kan bergantian. Waktu ini barang tenar pasti akan menjadikan Anda jutawan Pak. Jadi kalau dilihat daripada candlenya yang all in ini, waktu all ini juga termasuk luar biasa, sebab ini naik turunnya itu cakep. Candle itu yang bagus kan seperti ini, ada naik turun. Kalau kita flat begitu aja ya, kita mau scalping dapat untung dari mana? Kalau yang longsor ke bawah terus itu jangan Anda Anda dekat-dekat lah, jauh-jauh dengan token yang jauh-jauh dari token yang model candlenya seperti itu. Sebetulnya candle itu kan juga salah satu yang bisa kita pelajari secara fakta. Memang ini ada wujudnya ya, bukan siluman, memang ini ada wujudnya ya, daripada yang tutorial yang RP1 itu kan belum berwujud, masih halu. Kalau ini lebih baik Pak, candle itu lebih baik. Kita masih mending melihat langsung ya yang sudah berwujud. Dengan candle ini kita masih mending ya percaya dengan candle ini, karena ini perwujudan yang nyata dari histori perjalanan yang pernah terjadi Pak, daripada kita tutorial yang hanya halu, yang belum terjadi tapi sudah digembar-gemborkan. Kalau ini candle sudah terjadi Pak. Waktu turun ini ada demand yang ngambil, turun ada yang ngambil. Memang semua token apapun dari tahun 2021 sampai sekarang itu kan memang turun terus ya,
melorot terus ya, jadi wajar ya kalau ini mau masuk ke ini kan. Ini dari tahun 2021 pun dia masih bertahan di bear market Pak, dan ini harga yang sangat terendah menurut sepanjang sejarah kalau mau ambil apapun tokennya. Sebetulnya kalau token-token yang bagus sekarang itu waktunya untuk masuk, karena harga dari tahun 2021 itu termasuk harga yang terendah Pak. Ini harga yang tertingginya itu sampai 884.000 Pak. Jadi luar biasa ya Pak, kenaikannya sampai hampir 900.000 ya. Juga pernah menyentuh di harga tahun 2021 itu ya, pernah menyentuh di harga sekitar 642 ribuan. Pas turun lagi sampai tahun 2022 ini ya, turun lagi itu di harga 160.000, diangkat lagi sampai 800-an ribu. Sekarang harganya cuma 32.000. Sebetulnya ya saatnya untuk akumulasi, memang nggak salah lagi. Tapi nanti yang namanya koin banyak sekali, juga kita untung-untungan, jodoh-jodohan. Kalau memang koin ini berjodoh dengan Bapak dan suatu saat memang dipam sama developer ataupun paus, yang jelas Bapak cuan. Karena ini Bapak kalau masuk sekarang termasuk harga terendah, itu yang pertama ya. Dan di sini data harga penawarannya juga ada lengkap ya di sini ya. Terus watchlistnya ya, watchlistnya juga ini 4.943 dalam pantauan orang. Nah, artinya ya lumayan juga, peringkatnya juga nggak kayak koin-koin yang sampai 2.000 3.000 ya. Ini kan di bawah 1.000, ini 946. Dan ini bukan token micin, suplainya sangat kecil ya, cuma 2.800.000-an Pak ya. Sedangkan BTC aja 21 juta Pak, ini cuma 2.800.000. Intinya saya ngasih kesimpulan, rezeki tergantung ya, tergantung di atas. Jika nanti ini koin pasarkan banyak exchange, kemungkinan akan terbang Pak ya. Ini kan exchange yang masuk itu kan baru dua, Get.io sama CoinNext ya, sama di Swapv ini ya, Hotbit saya nggak lama, saya sudah nggak ngikuti apa masih ada Hotbit, tapi ini masih ada perdagangan. Apa bangkit lagi, bangkit dari kubur kali ya si Hotbit itu ya. Itu Pak, ini untuk token ini ya termasuk pilihan yang cerdas. Yang pertama bukan token micin, suplainya juga sedikit, cuma 2,8 juta. BTC aja kalah dengan ini ya, BTC 21 juta, ini cuma 2,8 juta ya. Dan yang perlu Anda ketahui Pak ya, kalau Anda memang rezeki nanti, ini terbangnya nanti nggak tanggung-tanggung Pak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ini kap pasarnya itu masih kecil banget Pak, masih kecil banget. Kalau nanti masuk, taruhlah di KuCoin ya, masuk KuCoin ya, Kraken ya, apalagi Binance ya, itu banyak yang nyepong harganya nanti. Karena di situ untuk token yang baru masuk di Binance itu langsung untuk trading dan banyak-banyak paus untuk main scalping. Di situ jelas nanti akan terbang, kan dibawa terbang. Tapi ketika masuk Binance, pokoknya ini untuk jangka panjang, sabar. Kalau yang memang kita mau cari cuan itu sebetulnya masuk di awal-awal harga kayak gini itu ya, harganya murah, dan ditambah lagi kap pasarnya masih rendah sekali. Ini kalau sampai diangkat 2 triliun aja, sudah naiknya sudah tinggi banget. Ini kan baru miliaran ya, baru miliaran, belum sampai triliun ya. Terus ini juga apa, perjalanan candlenya memang cantik ya, naik turunnya. Ini menurut saya juga perlu Bapak hold ini Pak ya. Kalau Bapak ngambil sekarang ya mungkin kemungkinan bagus. Juga ini kan pernah harganya sampai diangkat sampai 800.000 ya, 800.000. Kalau sekarang cuma harga sekitar 33, kan berarti kan berapa kali lipat, pusing sang hitungnya Pak. Ini sampai 20, 30, 40 kali lipat nanti kalau pas ATH-nya Pak ya. Mungkin itu aja ya Pak ya untuk koin ini apa, SBT ini. Kalau memang itu
NSBT memang yang kemarin Bapak review, tapi kalau bukan koin ini ya berarti salah. Nanti ya hitung-hitung kita bahas pengalaman untuk cari koin-koin yang bagus itu sebetulnya seperti ini, ada pergerakan naik turun ya, yang jelas seperti itu, bukan flat aja ya. Mana yang kita punya token micin boro-boro naik listing berbagai macam exchange yang ada, harganya makin mencret, tapi yang masih banyak orang yang percaya itu koin itu nanti kalau meledaknya, kalau ada yang orang yang keblinger lagi kayak seperti crypto.com ngangkat Shiba, nanti barangkali yang mau ngangkat Bris itu siapa? Dulu kan Shiba itu kan CRO tuh yang ngangkat ya. Kalau mungkin Bris nanti diangkat ke atas sama sekelas crypto.com, itu baru akan memuncak, bukan muncak, itu harganya baru akan naik ke atas. Kalau saya berpikiran yang logika aja lah, yang kalau ada uang masuk yang banyak ya harganya naik gitu aja, biar dibakar. Kayak apa kalau demandnya nggak ada, yang nggak ada yang beli. Ini kan dagang di sini bro, ini orang pada nggak ngerti kali ya, dagang bro ya. Kalau musim rambutan udah yang gampang, rambut judulnya rambut ya. Begitu musim rambutan baru mulai di 1 kilo 15 sampai 20 ribu bro di tempat saya. Ketika sudah banyak sekali ya, nggak kira-kira harganya bantingan bro. Ketika di pasar sudah penuh bantingan, harganya nggak karuan ya, tidak ada harganya ya, sekilo 1000 pun diobral ya, kan seperti itu. Ini orang dagang ya, kalau nanti banyak yang beli ya otomatis harganya akan ngebul ya. Orang dagang barang sedikit ya, demandnya banyak, itu yang akan mengakibatkan barang terbang. Ketika suplainya banyak, rambutannya banyak, panennya bersama-sama banyak sekali ya, demandnya nggak ada harganya, itu barang blongsor, cerit seperti itu ya. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih atas infonya, dan tolong ya yang belum subscribe di subscribe agar channel ini tentunya bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang berakhlak mulia. Ya itu aja, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, yang menjalankan ibadah puasa yang tinggal 3 hari lagi. Mudah-mudahan puasa Anda puasa yang berkualitas agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik ataupun yang positif obrolan saya ini perlu Anda amati dan cermati, bolehlah untuk dimasukkan ke dalam pikiran Anda. Tapi jika banyak yang jelek atau yang buruknya, Anda tendang aja jauh ke langit ya. Namanya saya manusia, banyak kesalahan, banyak yang obrolan mungkin yang tidak berkenan ataupun tidak sopan, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mas Pro Tegal. Thank you.